Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Wulandari, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, dosen pemampu Ustadz Arif Fanani. Di sini Nila akan bikin video yang berjudul Ilmu Budaya Dasar bertema manusia dan harapan. Kenapa alasan Nila memilih tema manusia dan harapan? Karena kayak bagus aja gitu manusia dan harapan. Manusia pasti mempunyai harapan gitu. Nah, di sini sebelum Nila lanjut ke sesi selanjutnya, Nila mau ngasih tahu dulu tentang manusia dan harapan. Manusia itu pasti identik dengan harapan. Manusia itu pasti memiliki harapan. Kenapa Nila bilang seperti itu? Karena manusia tanpa harapan, maka manusia itu tidak hidup. Nah, Nila hidup karena Nila punya harapan karena Nila hidup gitu. Nah, orang pasti mempunyai harapan dan harapannya pasti berbeda-beda karena ya pertama dari pikirannya yang berbeda seperti itu. Nah, oke, selanjutnya pengertian manusia. Manusia itu berasal dari kata manu atau Sanskerta atau juga berasal dari mens yang artinya berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Nah, manusia itu pasti berpikir, manusia itu pasti mempunyai harapan. Nah, selanjutnya kita ke harapan. Apa sih pengertian dari harapan? Harapan itu berasal dari kata harap. Nah, coba apa sih harap gitu kan? Pasti kepo kan? Nah, kita bahas di sini. Harapan itu artinya sesuatu yang belum terwujud. Jadi ketika kita mempunyai harapan, berarti sesuatu itu belum terwujud nih. Misalkan contohnya ya, Nggak kasih contoh di sini. Kita mempunyai harapan kita bisa sukses gitu kan. Nah, kira-kira harapan itu sudah terwujud belum? Belum kan, karena kita berharap. Beda ceritanya sama kita sudah sukses. Berarti itu bukan lagi menjadi harapan, tapi itu sudah sebuah kenyataan gitu. Nah, ketika menjadi orang sukses, maka harapannya udah selain itu gitu. Harapannya berarti udah lebih dari itu gitu. Misalkan Nila udah sukses, berarti harapan Nila udah beda lagi. Misalkan suksesnya menghasilkan miliaran atau triliunan atau berapalah. Nah, seperti itu bentuk dari kata harapan. Terus lanjut manusia dan harapan. Harapan dalam kehidupan manusia merupakan cita-cita. Nah, harapan identik dengan cita-cita. Yang pertama, yang kedua adalah keinginan. Yang ketiga adalah penantian, kerinduan supaya sesuatu itu terjadi. Nah, berarti di situ tertera bahwa harapan itu termasuk adalah cita-cita, keinginan. Terserah cita-citanya mau apa ya kan. Misalnya cita-citanya mau jadi dosen kayak Nila, pengen jadi dosen gitu kan. Atau mempunyai keinginan bisa umroh gitu kan. Keinginan bisa ngafal Quran gitu kan. Misalnya seperti itu. Ngafal Quran mungkin sampai 30 juz misalnya seperti itu. Itu sebuah harapan, bentuk dari harapan, keinginan dan cita-cita. Nah, lanjut, harapan itu ada karena manusia. Nah, lagi-lagi harapan itu ada karena manusia. Nah, dan manusia itu hidup identik dengan harapan. Manusia hidup penuh dengan keinginan. Iya, pasti. Dan ketika manusia mempunyai keinginan gak cuma satu. Misalnya saya ingin ini, saya ingin misalnya contohnya sih yang Nila lagi pengen sekarang, Nila pengen makanan, pengen seblak pengen bakso, itu sebuah harapan gitu. Harapan yang emang sekarang yang di depan Nila emang gak ada gitu. Nah, inginan gitu. Oh, nanti sore mau beli bakso misalnya seperti itu. Itu sebuah harapan gitu. Nah, terus dan setiap manusia memiliki harapan yang berbeda-beda. Tentu Nila pengennya
sukses. Nah, beda lagi sama samping Nila, misalnya temen Nila, sahabat Nila, pasti mereka pengennya misalkan pengennya dia bahagia dunia akhirat, misalnya seperti itu. Itu kan pasti beda-beda. Keinginan, cita-cita juga pasti berbeda-beda kayak gitu. Orang yang berpikirnya luas, harapan pun pasti luas. Tapi sebaliknya, orang yang berpikirnya sempit, pasti harapannya juga sempit. Kenapa Nila bilang kayak gitu? Nih, contohnya, Nila berpikirnya luas, berarti Nila juga pasti mempunyai harapan yang luas. Misalkan Nila pengen jadi orang pengusaha, Nila pengen jadi orang berbisnis kaya raya gitu kan. Nah itu pasti pikiran orang yang orang yang luas gitu. Dan harapannya juga pasti luas. Beda kasusnya sama orang yang berpikirnya cuman sempit, yang ya segitu-segitu aja. Pasti harapannya cuman aku mah pengen jadi ini aja, aku mah pengen jadi tukang gorengan aja misalkan, aku mah pengen jadi ini aja gitu-gitu. Jadi harapannya ya segitu aja. Makanya ketika kita berpikirnya luas, maka insya Allah harapan kita pun menjadi luas. Seperti itu. Lanjut. Nah, harapan bersifat manusiawi, dimiliki oleh semua orang. Nah, yang pertama, kenapa harapan itu identik dengan ketika kita mewujudkan harapan, maka harapan itu harus harapan yang baik, ya kan? Contohnya jangan berharap yang buruk-buruk ya, tapi berharaplah dengan harapan yang baik dan paling terbaik. Terus yang kedua, bagaimana cara mencapai harapan itu? Misalkan contohnya lagi, saya berharap saya pengen jadi orang kaya raya gitu kan, yang manfaat, yang bisa membantu orang yang kesusahan, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, gimana nih caranya Nila menggapai harapan itu gitu. Nah, misalkan contohnya pengen jadi kaya kan, berarti ngapain? Nah, gitu kan. Berarti harapan Nila adalah Nila harus bekerja keras. Nah, Nila harus bekerja keras, Nila harus susah payah biar Nila menjadi orang yang kaya raya, yang manfaat, yang barokah, yang berkah, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, bagaimana bila harapan tidak tercapai? Bagaimana harapannya? Satu, menjadi orang kaya. Terus yang kedua, Nila udah kerja keras, Nila udah pokoknya udah maksimalin usaha Nila gitu kan. Nah, tiba-tiba nggak mencapai itu, apa sikap kita tuh harus apa? Haruskah menyerah? Haruskah berputus asa? Nah, kalau kita berputus asa dan menyerah, maka harapan yang nomor 1 dan nomor 2 itu tidak jadi. Jadi ketika harapan tidak tercapai, maka kembali lagi bagaimana kita menyikapinya gitu. Dan insya Allah harapan yang baik menghasilkan mewujudkan kebaikan pula gitu. Ketika kita berharap yang baik, maka hasilnya juga pasti harapan itu datang kepada kita dengan baik gitu. Nah, terus selanjutnya, menurut sebab manusia memiliki harapan. Apa penyebab manusia memiliki harapan? Yang pertama, manusia itu kenapa sih memiliki harapan? Karena pertama, manusia itu kodratnya pengen bahagia ya kan, terus pengen tenang dunia akhirat, hidupnya pengen bahagia, pengen tenang. Dan manusia itu pasti menangis ya kan, pasti menangis, gelisah, terus putus asa, itu manusia. Nah, tapi ketika kita menangis, maka harapannya adalah pengen bahagia. Ketika kita gelisah, maka harapannya pengen tenang. Nah, seperti itu. Jadi manusia itu pasti memiliki rasa yang seperti itu, maka manusia itu pasti mempunyai harapan. Nah, misalnya contohnya lagi, manusia itu miskin, naudzubillah ya. Nah, berarti harapannya adalah apa? Manusia itu pengen kaya raya. Nah, seperti itu. Nah, kebutuhan manusia itu menurut Abraham Maslow ada 5. Yang pertama, harapan untuk memperoleh keberlangsungan hidup. Kenapa mempunyai harapan untuk keberlangsungan hidup? Karena gini, kita kan hidup, manusia kehidup. Nah, manusia pasti hidup gitu kan. Nah, dari situ bisa disimpulkan
pasti manusia ketika hidup itu memikirkan bagaimana keberlangsungan hidupnya sehari-hari gitu. Apakah pengennya makan yang enak, berarti ya harapannya ya di hari itu dia enak gitu. Nah seperti itu. Nah yang kedua, harapan untuk memperoleh keamanan, pasti itu karena identik dengan itu gitu. Ketika manusia mempunyai harapan, pasti dia ingin dirinya aman, ingin dirinya jauh dari kesulitan, ingin dirinya jauh dari hal-hal yang berbahaya, seperti itu. Terus yang ketiga, harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai. Nah, kenapa seperti itu? Manusia itu ya emang gitu. Pasti ketika manusia mencintai seseorang, pasti ingin timbal baliknya yang sama gitu. Ketika Nila mencintai orang, maka Nila pengen Nila juga dicintai gitu. Nah, dari situlah ketika kita mencintai seseorang, maka harapan selanjutnya adalah kita dicintai oleh seseorang juga gitu. Terus yang keempat, harapan untuk memperoleh status diterima atau diakui di lingkungan. Iya, misalkan contohnya Nila berada di lingkungan yang baru gitu kan, maka di situ kan perlu adaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman, dengan misalkan di tempat kuliah maka beradaptasi dengan dosen atau beradaptasi dengan siapa aja gitu yang ada di lingkungan itu. Maka Nila berharapnya tuh Nila diakui gitu, Nila diterima di situ, Nila diperlakukan dengan baik, Nila kayak pokoknya diterima, Nila di main bareng-bareng, itu kan bentuk dari harapan kita juga gitu. Nah terus yang kelima, harapan untuk memperoleh perwujudan cita-cita biar tercapai. Nah ketika kita punya cita-cita, punya harapan, maka ya itu cita-citanya pengen terwujud gitu. Cita-citanya pengen terserah lah ya, pengen sukses misalkan. Berarti cita-citanya ketika menjadi sukses, maka selanjutnya adalah terwujudnya itu sukses, seperti itu. Oke, harapan dan kepercayaan. Harapan, ketika kita sudah memiliki harapan, maka selanjutnya adalah kita harus mempercayainya gitu. Nah ketika harapan sudah kita usahain, maka kita selanjutnya adalah yakinin. Nah ketika kita mempunyai harapan, maka harus percaya, yakin. Nah di kepercayaan ini berwujud, yang pertama adalah usaha, ya kan. Nah ketika kita percaya, maka di situ kita harus ada usaha. Nah, salah satunya seperti itu. Kita harus percaya sama diri kita bahwa harapan kita itu akan terwujud. Nah ketika diri kita sudah tidak percaya harapan kita terwujud, misalkan contohnya lagi Nila pengen sukses, tapi Nila nggak percaya Nila bakalan sukses. Jadi apa nggak jadi? Jadi harus harus pengennya harapannya itu dipercaya bahwa kita bakalan mewujudkan harapan itu. Nah seperti itu. Dan harapan itu harus senantiasa dipercayai, yang pertama. Yang kedua harus ada usaha. Yang ketiga harus ada doa gitu. Nah terus selanjutnya hubungan manusia dan harapan. Manusia dan harapan itu berdampingan atau konteksnya itu dalam satu naungan. Nah, kayak gitu. Sikap manusia, setiap manusia pasti mempunyai harapan. Manusia tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Jadi ini kata Ustaz Arif Manani adalah ketika manusia hidup maka pasti mempunyai harapan. Tapi ketika manusia tidak mempunyai harapan, maka statusnya dia dia mati tapi hidup gitu. Jadi ya, tapi rasanya banyak pasti manusia mempunyai harapan, entah mempunyai harapan hidupnya sehat, entah dia mempunyai harapan dia tenang gitu misalnya, atau dia makannya enak, itu salah satu dari harapan kayak gitu. Nah terus bahkan orang yang meninggal pun ya kan, dia sudah punya harapan, dia yang akan meninggal ya,
Jadi yang akan meninggal itu pasti dia udah mempunyai harapan. Misalkan contohnya dia sudah tahu nih, udah saya akan detik-detik ini gitu kan, udah tahu gitu, misalkan sedikit lagi atau sebentar lagi. Nah dia akan di sini tertulis bahwa ahli waris, jadi pewarisnya. Jadi misalkan warisannya mau dikasih sama siapa gitu. Nah di sini yang terakhir adalah harapan seseorang juga ditentukan oleh usahanya atau kerja kerasnya. Bekerja keras akan mempunyai harapan yang besar, dan untuk memperoleh harapan yang besar tetapi kemampuannya kurang, biasanya disertai dengan unsur dalam, yaitu doa. Jadi teman-teman, gini, usaha tanpa doa itu sombong. Jadi kalau kita usaha doang, terus tapi di situ kita tidak doa, maka itu kita sombong. Tetapi beda kasusnya ketika kita sudah berdoa terus tapi kita tidak usaha, maka itu namanya bohong. Doa terus tapi nggak ada usahanya, berarti kita bohong gitu, bohong sama diri kita sendiri gitu. Terus nah, ketika kita sudah meyakini semuanya, kita sudah berharap. Nah, ya udah selanjutnya yaitu kita tawakallah sama Allah. Ketika kita sudah mempunyai harapan itu, kita sudah sudah berusaha semaksimal mungkin ala kita gitu kan. Nah, yang pokoknya udah memaksimalkan mungkin lah. Terus kita sudah berdoa, selebihnya harapan itu akan terjadi gitu. Nah, dengan syarat kita harus tawakal sama Allah, yakinin bahwasanya Allah itu mewujudkan mewujudkan cita-cita kita dengan apa yang tadi kita cita-citakan yang baik-baik kayak gitu teman-teman. Itulah intisari dari manusia dan kehidupan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.